Selamat pagi Jemaat GKI Samanhudi yang terkasih. Kembali lagi kita hadir dalam doa pagi bersama. Marilah kita mempersiapkan doa pagi kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami merasakan betul penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh memberikan hari baru pada setiap kami, sehingga kami pun boleh menjalani hari kami dengan penuh semangat, dengan penyertaan dan juga pemeliharaan dari-Mu. Ya Tuhan, kami akan membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir bersama kami, sehingga kami pun dimampukan untuk mengerti, dan juga firman-Mu juga boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah Tuhan dalam masa depan. Teksnya diambil dari Wahyu pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya akan membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah ada sebuah tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi tahta itu. Gilang gemilang bagaikan zamrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluar kilat dan deru-deru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelahnya dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ia setiap kita yang membaca dan juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh dalam kehidupan kita tentunya kita selalu mau mendapatkan sesuatu yang pasti. Tentunya kepastian itu menjadi sesuatu yang kalau bicara tentang kepastian itu tentunya semua orang mau akan kepastian. Gak ada orang yang maunya itu suatu pegangan yang ngambang. Semua orang perlu kepastian, sehingga setiap kita akan mempersiapkan yang terbaik. Setiap kita akan merencanakan sesuatu, sehingga apa yang kita ingin, apa yang harapan yang kita mau ke depannya bisa kita dapatkan. Mungkin setiap kita merencanakan sesuatu yang besar,
kita sudah mempersiapkannya, kita sudah menabung, atau sudah merencanakan dengan sangat matang. Namun saudara-saudara yang terkasih, demikianlah waktu akan masa depan. Tidak ada yang tahu. Mungkin apa yang kita rencanakan pada saat ini, kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk masa depan. Namun rencana itu bukanlah menjadi jaminan yang pasti. Waktu memang berjalan demikian. Waktu memang gak bisa kita tebak. Masa depan tidak ada yang tahu seperti apa. Kita memang merencanakan, kita memang sudah mempersiapkan. Namun saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, waktu Tuhanlah yang tentunya akan menentukan. Waktu Tuhan yang akan memberi jawaban. Sehingga kepastian itu hanya bisa ada di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah ketidakpastian di dalam kehidupan kita, di tengah ketidaktahuan kita akan masa depan, tentunya Wahyu pasal 4 dan ayat yang ke-8 ini mau berbicara kepada setiap kita dan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak hanya ada di masa lalu atau masa kini, namun saudara-saudara, Tuhan justru juga ada di masa depan. Mari kita baca lagi dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian bunyinya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Tuhan tentunya memegang waktu. Tuhan tentunya tahu masa depan. Bagaimana sikap kita akan hal itu? Tentunya saudara, firman Tuhan mengajak kepada setiap kita bahwa yakinlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tuhan ini sudah ada di masa depan dan tahu mana yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan makhluk-makhluk yang disebutkan tadi berseru kepada Tuhan siang dan malam karena mereka pun yakin dan tahu Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang kekal. Tuhanlah yang memegang waktu, masa kini dan masa yang akan datang. Kita sebagai umatnya yang percaya, tentunya hidup dalam ketidakpastian itu tidak nyaman. Hidup dalam ketidakpastian itu memang tidak enak ya saudara-saudara. Namun kita diajak untuk percaya kepada Tuhan. Kita diajak untuk memegang teguh setiap janji-janjinya. Marilah saudara-saudara di dalam nama yang terkasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita memegang iman kepada Tuhan yang berkuasa atas setiap kita dan juga yang berkuasa atas waktu. Marilah kita melihat masa depan yang begitu penuh dengan misteri. Marilah kita melihat waktu itu bukan dengan takut atau putus asa, bukan dengan merasa bahwa kayaknya saya tidak bisa melewati kehidupan ini jika tidak bisa melihat masa depan. Namun saudara-saudara, di dalam kemisterian itu, marilah kita berjalan beriring-iringan dengan Tuhan. Marilah kita berjalan bersama Tuhan, supaya di dalam masa depan pun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Tuhan juga senantiasa akan memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Dengan itu saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan berarti kita yakin bahwa masa depan akan lebih baik jika kita berjalan bersama Tuhan. Jangan jalan jauh dari Tuhan, namun mari kita berjalan beriringan, sehingga hari yang kita tidak tahu esok itu seperti apa, kita akan yakin jika kita berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu lagu yang boleh menutup renungan kita pada hari ini, yang akan memuatkan setiap iman kita bahwa hari esok pasti akan kita jalani, akan kita melangkah dengan tegap jika kita berjalan bersama Tuhan. Takut tahu akan hari esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku
dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Marilah kita melangkah bersama Tuhan karena kita yakin walaupun hidup dalam ketidakpastian, melihat banyak misteri dalam kehidupan kita, namun kita yakin ada terang yang menanti kita jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan terus memegang setiap tangan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita tutup renungan kita di dalam doa. Tuhan yang kami cintai dan kami kasihi, sungguh indah firman-Mu pada hari ini. Bagaimana kami yakin dan percaya di dalam firman-Mu Engkau ada dalam masa kini dan juga di dalam masa depan. Kiranya Tuhan Kau terus meneguhkan setiap hati kami, sehingga kami pun yakin dan percaya untuk melangkah bersama-Mu. Memang jalanan terjal, memang kegelapan ada di depan kami. Hidup kami penuh dengan misteri karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, hanya dengan melangkah beriringan bersama-Mu, kami dimampukan untuk melewati itu semua kelak nanti. Yakinkanlah kami, kuatkanlah hati kami, sehingga dengan berjalan bersama-Mu, hati kami pun akan tenang di dalam cinta dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarkanlah segala aktivitas dan juga segala kehidupan kami boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti doa pagi pada hari ini. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.